Di sini gue pengen bahas tentang konsep uang adalah kaca pembesar. Kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya orang itu ngomong ya, orang yang punya uang banyak itu biasanya uang bisa merubah dia jadi jahat. Itu adalah miskonsepsi. Atau kalian mungkin ngomong gini ke teman kalian, kalian tahu nggak sih si Budi itu jadi jahat gitu sejak dia punya duit. Atau misalnya si Joko itu jadi belagu gitu karena dia udah mentang-mentang udah banyak duit jadi belagu. Ini menurut gua adalah pernyataan atau kalimat yang sangat keliru. Karena menurut gua pribadi, uang itu nggak bisa merubah seseorang. Itu hanya menunjukkan sifat aslinya. Karena uang itu merupakan kaca pembesar. Kalau memang dasarnya orang itu baik, punya banyak uang akan bikin dia bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Sedangkan kalau dasar dari hati asli orang itu jahat, uang itu akan bikin dia jadi 10 kali lebih jahat lagi. Ini adalah perangkap dari orang miskin, yaitu punya persepsi bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu jahat dan orang yang punya uang itu adalah jahat. Kalau misalnya kalian ngomong gitu tentang uang, ya justru uang gak akan pernah datang ke hidup kalian. Menurut gua, ketidakpunyaan uang itu adalah justru dari akar permasalahan itu sendiri. Kenapa orang bisa jadi begal? Karena nggak punya uang. Kenapa orang melakukan tindak kriminal? Karena nggak punya uang. Apakah ada orang yang punya banyak uang lalu jahat? Banyak. Tapi apakah orang ada yang punya banyak uang lalu melakukan kebaikan? Juga banyak. Uang itu tidak pernah bisa mengubah yang namanya sifat manusia. Karena uang itu adalah pada dasarnya benda mati ya. Benda mati yang merupakan penampungan suatu energi, yaitu waktu manusia dan juga keringat darah manusia. Dengan uang, justru manusia itu akan ibaratnya berevolusi untuk menunjukkan jati dirinya dan sifat asli dari dalam hati kecilnya. Karena gue bilang tadi di awal, uang itu merupakan kaca pembesar. Kalian bayangin tadi ya, bahwa uang itu adalah benda mati. Benda mati ini adalah penampungan dari energi manusia, ya, penampungan dari keringat darah manusia, penampungan dari waktu manusia. Kalau misal kita bayar ojek, dia yang nganterin makanannya kalian bayar 50.000, seperti itu. Nah kalian pikir seperti ini, semakin banyak uang yang kalian miliki, kalian bisa untuk melepas yang namanya topengnya. Karena gue tahu banget ya, orang-orang yang gak punya kapasitas untuk punya uang banyak, mereka harus pakai topeng. Maksudnya apa? Mereka misalnya punya bos yang mereka gak suka, tapi mereka harus pura-pura baik di depan bosnya karena gak punya uang. Mereka harus bermain yang namanya sandiwara di kehidupan aslinya. Semakin banyak uang kalian, semakin bebaslah hidup kalian. Kalian gak perlu fake, kalian gak perlu ngejilat orang, kalian gak perlu pakai topeng maupun sandiwara. Contoh hidup gue seperti sekarang, gue gak punya bos, ya gue gak punya investor, gue ngomong apa yang gue mau. Kalau misalnya ada cawapres suruh gue ketemu untuk promosi mereka, gue gak mau, gue bilang ya gue gak mau gitu. Karena gue udah memiliki uang yang cukup, gue bisa menolak hal-hal tertentu. Contohnya, kalau misalnya kalian lihat video YouTube ya, video YouTube lalu ada endorsement, kalau kalian pakai aplikasi ini atau apa, itu videonya pasti bersandiwara. Ya, itu pasti orang yang bikin videonya pakai topeng. Kenapa? Karena itu pasti direvisi biasanya ya. Jadi orang kalau misalnya di endorse sama suatu brand, dia bikin video pertama kali dikasih briefnya. Apa yang kamu boleh omongin tentang brandnya, apa yang tidak boleh. Gak bisa ngomong bebas gini seperti gua. Mereka harus bersandiwara di depan topengnya, di depan kamera. Itulah salah satu alasan mengapa kalian tidak akan pernah melihat gue itu sponsor pakai aplikasi ini di dalam video gue. Karena kenapa? Gue gak mau diatur-atur. Dan menurut gue uang 20-30 juta per video itu hanyalah uang receh. Ya gue gak butuh uangnya. Kalau brand mau ya kalian kasih ke orang lain aja yang mau bersandiwara di depan kamera. Mereka akan coba keluarkan kata-kata sandiwara seperti, oh ini memang brandnya saya suka dan lain-lain. Tapi enggak, itu briefnya dari brand-brand tersebut. Seperti gue bilang tadi, uang itu adalah kaca pembesar dari sifat asli manusia. Kalau dia baik, dia akan semakin baik. Kalau dia jahat, ya dia semakin jahat. Contohnya, orang yang bisa berbuat baik ya, biasanya bagi beras ke satu orang. Dengan punya uang dia bisa bagi ke satu kampung. Dia bisa bagi ke 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang. Tapi sebaliknya, kalau orang yang dari aslinya jahat, bahkan dia tuh biasanya berpura-pura baik. Kan gue bilang tadi, kenapa tadi kalian bisa keluar kata-kata seperti, oh Budi itu tadinya baik, terus dia jadi jahat karena punya uang. Itu bukan dia baik terus berubah jadi jahat. Sifat asli manusia itu gak bisa berubah. Itu uang hanya memperbesar sifat asli si Budi ini aslinya seperti apa orangnya. Jadi mungkin waktu dia gak punya uang, dia itu pakai topeng dan dia bersandiwara senyum di depan orang karena dia butuh melakukan hal itu. Setelah dia udah punya uang, dia nggak perlu bersandiwara lagi, dia akhirnya jadi jahat. Yang tadinya si Budi itu cuman misalnya dia benci orang di sosmed misalnya, benci gua gitu atau benci orang lain, dia akan hate comment gitu, pakai akun fake gitu, bangsatnya orang itu. Nah itu kan karena dia nggak punya uang, tapi dia orang jahat ya, di depan teman-temannya senyum tapi dia suka ngata-ngatain di belakang pakai fake account. Tapi misalnya let's say dengan keajaiban Budi ini jadi orang kaya, jadi orang hebat, jadi orang kaya, punya kuasa. Yang tadinya cuman hate comment di Instagram, itu bisa berubah jadi apa? Bisa berubah jadi kirim-kirim orang, siram mukanya pakai air keras. Punya kuasa untuk bikin laporan polisi, masukin orang ke bui. Dia pakai pasal-pasal karet, masukin orang. Di dalam dia bisa pesan-pesanin macam-macam itu di dalam situ. Nah kalau orang jahat memang dasarnya dia akan jadi semakin jahat dengan uang yang dia punya. Pertanyaannya gimana caranya kalian bisa mendapatkan uang kalau gitu? Kalau kalian tahu, oke, gue berasa orang baik ya terserah kalian mau baik atau jahat. Tapi kalau kalian mau mendapatkan uang, kalian harus punya rencana yang konkret. Karena kalau kalian nonton video-video seperti ini, tapi kalian cuma mimpi di otak kalian, itu kalian gak akan pernah nyampe ke tujuan yang kalian mau. Karena semuanya hanya mimpi belaka. Kalau kerjaan kalian cuma nonton video dan bermimpi, udah lupain aja, kalian bakal jadi gembel seumur hidup. Gue jualan dari minyak rambut sejak SMP, gue jualan properti pas SMA, gue mulai agensi kecil-kecilan gue juga pas SMA, sampai sekarang.
Di umur 23 tahun gue bisa beli 2 McLaren. Itu prosesnya nggak overnight. Satu itu prosesnya panjang, hampir 10 tahun. Tapi dalam proses 10 tahun itu, gue punya rencana konkret yang sangat jelas. Nah itu adalah kekuatan dari rencana. Kalau kalian benar-benar punya konkret plan ya, oke gue mau lakukan ini, gue mau fokus di industri ini, lalu gue mau ngapain. Pikirnya panjang, pikir long term. 1-2 tahun ke depan seperti apa, 5 tahun. Orang itu banyak yang ibaratnya overestimate apa yang mereka bisa lakukan dalam waktu setahun. Tapi mereka meremehkan apa yang mereka bisa lakukan dalam waktu yang panjang dengan konsisten dan fokus. Buat kalian yang ngerasa masa lalu kalian sampah, tenang aja ya. Karena masa depan kalian itu sama sekali nggak dipengaruhi oleh apa yang kalian lakukan di masa lalu. Justru ya, pengalaman-pengalaman gue dari ditolakin jualan sedotan, dari gue jualan pomade tidur sampai pusing kepala gue karena kamar gue bau minyak rambut. Itu justru jadi cerita-cerita yang paling menyenangkan di saat gue seperti sekarang. Contoh, waktu sekolah, guru gue selalu ngomong, Timothy kamu gak mau jadi apa, kamu tidur terus gitu kan. Cuman mereka gak tahu apa yang gue lakukan. Gue capek pulang sekolah, abis gue latihan basket, gue masih mesti nganter kerjain naik sepeda. Dulu bahkan keluarga gue sendiri, nyokap gue tepatnya, itu ragu sama gue. Ini orang ntar kedepannya bakal jadi apa ya kalau kerjanya cuma kabur-kabur seperti ini. Dulu sempat dihina karena sedotan, pernah dihina juga sama cewek karena mobilnya jelek. Nah di sini gue pengen bilang ke kalian, jangan sibuk mikirin masa lalu, tapi pikirnya masa depan. Oke, masa lalu tuh udah gak bisa diubah. Tapi apa yang kita mau ubah sekarang? Kalau hidupnya udah sampah, gimana cara kita ubah hidup sampah ini? Cara bikin plan konkretnya seperti apa? Tapi gue pengen kalian semua tuh justru bersyukur kalau kalian dalam kondisi yang hidupnya seperti sampah. Karena justru di sini kalian bisa melihat teman-teman asli kalian tuh siapa. Karena di saat kalian punya banyak uang itu gampang sekali untuk mencari yang namanya teman ya. Semua orang bakal mau berteman sama kalian kalau kalian punya banyak duit. Cuman justru di saat kalian susah ini adalah filtrasi aslinya. Siapa teman-teman kalian yang bisa nanti kalian bawa ketika kalian sukses. Di sini gue mau kasih tahu kalian satu lagi tentang uang. Kalian jangan iri terhadap orang yang punya uang. Banyak kan ini penyakit orang miskin nih. Kalian lihat, oh ini sombong banget, lihatnya nanti dia jatuh. Oh ini dia bergaya nih depan mobil. Ntar dia lihat aja kalau dia miskin tahun depan seperti apa. Kalian suka iri, kalian suka sumpah-sumpahin orang seperti itu. Itu yang bikin uang itu lari dari kalian. Karena kalian merasa, oh hidup mereka nggak adil. Tapi kalian nggak tahu apa yang mereka lakukan biar bisa sampai di posisi mereka. Karena bikin uang itu nggak ada yang gampang. Ada yang bilang, oh ini ada yang bikin, oh ini uangnya uang haram nih. Karena misalnya ada orang jualan skincare ini uang haram. Ada yang bilang, oh ini karena dia cuci duit. Gue kasih tau kalian, nggak semuanya orang jualan skincare itu adalah cuci duit. Memang ada, tapi nggak semuanya. Terus kalau misalnya nih ya, dia melakukan cuci duit. Pertanyaan gue, emang kalian bisa? Kalian juga nggak tahu caranya. Kalian bilang, oh ini bisnisnya haram, ini bisnisnya halal. Mau dua-duanya mau bisnis haram atau halal, kalian juga kagak bisa kerjain gitu. Kalian juga gak ngerti caranya. Sama-sama susah itu dua-duanya. Orang yang gak suka lihat orang kaya itu biasanya orang miskin. Orang yang gak suka lihat keluarga orang bahagia itu biasanya orang yang hidup keluarganya gak bahagia. Orang yang gak suka ngeliat orang pacaran itu biasanya gak pernah dapat cewek seumur hidupnya. Jadi mereka iri. Dalam hati kecil bilang, ini ngapain sih orang begini? Ini ngapain sih dia begini? Kok punya mobil begini? Kok dia sama cewek jalan-jalan gini? Karena itu selalu kebalikan ya. Itu cermin asli hati kalian. Busuk hatinya. Contoh kayak misalnya orang gak suka lihat orang pakai McLaren gitu. Oh, sombong dia pakai. Ngapain sih sampai beli 2? Biasanya naiknya LCGC atau bahkan gak punya mobil. Dunia itu selalu lucu ya. Setiap kalian makin ngomong seperti itu ya, dunia itu mendengar gitu. Dan mereka kasih apa yang kalian deserve untuk dikasih. Jadi kalian jangan mikir bahwa oh si dia itu bisa jadi sombong karena uang, si dia jadi jahat karena uang. Enggak. Itu cuma kaca pembesar sifat aslinya. Dia cuma buka topengnya. Nah pertanyaan gue, apakah kalian mau melakukan hal itu? Hidup bebas, hidup tanpa sandiwara, hidup tanpa topeng, dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ya terserah. Gue nggak bilang bahwa semua yang nonton ini baik ya. Ya udah kalau kalian nonton itu sekali memang jahat ya terserah kalian gitu. Tapi kalau untuk kalian yang baik, kalian akan bisa berbuat baik itu 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Karena orang bilang, oh yang penting sumbangan itu dari hatinya bukan dari nominalnya. Itu menurut gue hal paling bullshit di dunia ini dan itu nggak pragmatis dan realistis. Kenapa? Karena yang pasti ya, kalau kalian sumbang 1 karung beras sama kalian sumbang 1000, dampak asli di masyarakatnya berbeda. Mau kalian bilang feel good untuk hati kalian, bukan berarti artinya jangan menyumbang dalam jumlah kecil ya. Maksud gue itu gak apa-apa dilakukan. Tapi dampak aslinya, net positif di dunia ini jauh lebih besar kalau kalian punya uang lebih banyak gitu. Di sini gue kasih saran ke kalian lihat kan percepatan hidup gue ya. Kalian bisa lihat scroll sampai video YouTube gue yang dulu. Itu kenapa? Karena gue punya rencana yang konkret untuk sampai di sini. Yang pertama ya, kalian harus punya rencana yang konkret. Kalian lihat percepatan hidup gue seperti apa ya, dalam 10 tahun itu bisa sampai mana. Rencananya konkret, rencananya lama, long term, dan kalian fokus dan komitmen untuk follow through di rencana ini. Jangan cuma ngomong doang ke diri kalian sendiri. Jangan bohong-bohongin diri kalian sendiri. 2, kalian tahu konsep uang itu adalah kaca pembesar ya. Uang itu gak bisa merubah sifat asli manusia. Karena sifat manusia itu tidak bisa diubah. Dan yang ketiga, kalian pelajarin gamenya secara dalam. Bagaimana cara akumulasinya, bagaimana cara menyimpannya, yang gue udah banyak bahas di video-video yang lain. Fokus ke 3 hal ini dan gue yakin hidup lo akan berubah.